Bapak dan Ibu, sahabat KSPSTK, jika kita mendengar kata pengawas dalam hal ini pengawas sekolah, apa yang ada dalam pikiran kita? Bagaimana perannya dalam sekolah? Tentunya deskripsi kita mengarah kepada seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Namun Bapak dan Ibu, sahabat KSPSTK, saat ini muncul Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831 Tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah yang melakukan transformasi. Seperti apa transformasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah? Mengawali webinar kita, mari kita simak bersama laporan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan Bapak Dr. Kasiman. Kepada Pak Direktur dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lia, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Temu, Ibu Dirjen, kami persilahkan untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka webinar kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu Dirjen. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mohon maaf, ini saya menggunakan handphone tadi dengan ininya saya sepertinya gangguan, jadi ini sedang di mobil. Saya mohon maaf kalau tidak bisa menampilkan virtual background seperti yang lain. Yang saya hormati Pak Ses, Pak Temu, Pak Ses PDM, Pak Praptono, kemudian Pak Direktur KSPSTK, Pak Kasiman, kemudian Pak Direktur Dikdas, Guru Dikdas, Pak Ramadi, Bu Direktur Santi, Pak Direktur Dikmen, Mas Asga, para kepala BKP dan BPKP yang saya banggakan, para kepala BPPMP dan BPPMPV yang saya cintai, dan segenap peserta kegiatan webinar yang saya banggakan. Pertama tentu puji syukur kita panjatkan, dan seluruh panitia tentu dari KSPS yang belum tersebut semua saja. Pertama tentu puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita berlipat-lipat nikmat yang tak terkira, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti acara webinar sosialisasi Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan. Saya senantiasa berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Saya sangat bergembira hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi meskipun secara daring dalam rangka mewujudkan bersama-sama cita-cita besar kita, yaitu membangun pendidikan yang semakin berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, tadi Mas Mas Pak Kasiman sudah menyampaikan banyak hal mengapa ada Perdirjen ini. Kita ketahui bahwa sampai saat ini pengawas sekolah punya peran yang sangat penting dalam ekosistem pendidikan kita, termasuk dalam hal ini adalah transformasi pembelajaran dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar. Begitu pentingnya peran pengawas sekolah ini dibuktikan dengan adanya episode ke-15 dari kebijakan Merdeka Belajar, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Episode tersebut bertujuan menciptakan iklim kolaborasi yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan hanya antara guru dan peserta didik, melainkan juga antar sesama pendidik, tenaga kependidikan, mitra pendidikan, serta masyarakat luas. Dalam hal ini tentu pengawas sekolah menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Semangat kolaborasi itulah yang menjadi motor bagi penciptaan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terlepas dari ragam pilihan kurikulum pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah. Nah, untuk mewujudkan episode tersebut, perubahan paradigma peran pengawas menjadi salah satu agenda perubahan yang ingin direalisasikan. Jika sebelumnya pengawas sekolah dikira sebagai sosok atasan bagi kepala sekolah,
ini nggak semua ya yang kerap memunculkan jarak dalam membangun percakapan bermakna, karena memang tugas fungsinya seperti itu. Kini sosok pengawas sekolah didorong untuk menjadi pendamping, coach, atau teman belajar bagi kepala sekolah. Nah, harapannya kalau dia sebagai teman, pendamping, tempat diskusi, tempat curah pendapat, ini dapat menghapus sekat relasi hierarkis yang selama ini menjadi faktor penghambat kolaborasi antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah. Maka kolaborasi yang bermakna dengan maksud tujuan dari episode Merdeka Belajar itu diluncurkan dapat menjadi budaya buat ekosistem belajar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjawab tantangan tersebut dan mempermudah pemahaman kita seperti apa sih pendampingan itu harusnya dilakukan gitu ya, maka keluarlah Perdirjen nomor 4831 tahun 2023. Di sini memang khususon dipersembahkan kepada para aktor pendidikan, aktor pembelajaran untuk memperjelas peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan. Dan ini, Bapak Ibu semua yang saya banggakan, menandai adanya babak baru bagi transformasi pengawas sekolah yang sudah dinantikan banyak pihak. Ini tentu disambut sangat gembira ya oleh para pengawas, karena saya banyak pertanyaan dalam berbagai webinar dengan asosiasi pengawas. Sebenarnya pengawas ini dalam kurikulum Merdeka seperti apa sih, kedudukannya kok sepertinya nggak ada, seperti itu ya. Ini terjawab ya Bapak Ibu. Aturan ini lahir dari inisiatif bagaimana mengembangkan pilihan metode kerja bagi pengawas sekolah, sebagaimana diatur dalam salah satu pasal dalam peraturan Menpan pasal 9 ya, dalam Menpan tentang nomor 21 tahun 2010 tentang pengawas sekolah dan angka kreditnya, sehingga peran pengawas sekolah semakin selaras dengan arah kebijakan Merdeka Belajar. Lewat peran yang baru inilah ya, kami sangat berharap pengawas sekolah dapat lebih berkontribusi aktif dalam membersamai kepala sekolah meningkatkan komitmen perubahannya, serta mulai ya sejak dari tahap perencanaan program kerja yang sesuai dengan visi dan peta kebutuhan perubahan sekolah hingga tahap refleksi evaluasi pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang memerdekakan. Dengan demikian, pendampingan yang dijalankan oleh para pengawas sekolah bisa lebih berdampak dengan mendorong kesadaran refleksi dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah. Ini banyak sekali perubahan peran yang kita minta bantu pengawas sekolah untuk melakukan, dan kami sangat berharap pengawas sekolah di semua yang ada di Indonesia betul-betul menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya. Bu dan Bapak yang saya banggakan, di dalam Perdirjen yang ada itu sudah ada lampiran, kemudian Direktorat KSPS sudah menerbitkan manualnya. Itu Bapak Ibu bisa pelajari melalui webinar ini, nanti akan mendapatkan informasi secukup mungkin seperti apa sih perannya, siklus perannya seperti apa, itu semua tertuang dalam Perdirjen tersebut. Nah, dengan ditetapkan Perdirjen ini, kami mendelegasikan amanat kepada Direktorat Teknis untuk mensosialisasikan peran pendampingan kepala sekolah peran pendampingan ini kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan rujukan operasional yang komprehensif seperti yang tadi saya sampaikan, disertai contoh-contohnya bagaimana pelaksanaan dan alat bantunya. Tadi Direktorat KSPS sudah menerbitkan buku petunjuk pelaksanaan siklus pendampingan tersebut. Di dalam buku ini sudah terdapat penjelasan memadai tentang apa itu siklus pendampingan, mulai dari tahap perencanaan pendampingan, bagaimana melanjutkan ke tahap pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, bagaimana tahap pendampingan pada pelaksanaannya, tahap pelaporannya, semuanya sudah ada di dalam buku itu. Dan kata kunci dalam siklus pendampingan adalah bagaimana strategi pendampingan, metode pendampingan, dan seterusnya. Perlu juga saya sampaikan bahwa buku petunjuk pelaksanaan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dan pemangku kepentingan dan telah melalui serangkaian uji publik dan uji keterbacaan. Saya berharap buku ini sangat membantu para pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya, dan saya berharap jika selama pemahaman terhadap
Pertijen ini masih perlu pendalaman, silahkan jangan segan untuk menghubungi teman-teman dari Direktorat Teknis KSPSTK. Akhir kata, saya berharap, sangat berharap, kebijakan transformasi ini dapat diarusutamakan pada seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat terus menularkan inspirasi positif pada seluruh insan pendidikan di Indonesia. Selamat berwebinar Bapak Ibu semuanya. Semoga semua mendapatkan manfaat yang luar biasa dari webinar pagi hari di hari Jumat yang berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Rahayu. Ya, baik, terima kasih Ibu Dirjen atas sambutannya dan juga sekaligus membuka webinar kita pada pagi hari yang cerah ini. Selamat beraktivitas Ibu Dirjen dan salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Sesditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Bapak Dr. Praptono MED mewakili Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen. Kepada Bapak Dr. Praptono MED dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Suara saya terdengar dengan jelas ya Mbak? Ya, terdengar Bapak. Silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Ibu Profesor Dr. Nunung Suryani, MPD. Terima kasih berkenan berikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran pengawas ini, dan juga narasumber kita Mas Bukit Setiawan, Direktur KSPSTK Pak Dr. Kasiman. Terima kasih tadi sudah juga memberikan laporan. Bapak Ibu, Pak Sesdijen GTK Pak Temu Ismail, dan Bapak Ibu Direktur, Pak Askap, Pak Rahmadi, Bu Santi, Bapak Ibu semuanya, para pengawas. Saya sekarang benar-benar merasakan dan sangat membutuhkan para pengawas sekolah untuk mengawal transformasi pendidikan. Ya, kalau kemarin ketika masih di GTK kan saya selalu bilang pengawas itu harus kompeten, harus profesional, harus bisa mentransformasi diri dengan menjadi mentor ataupun coach bagi guru dan kepala sekolah. Dan sekarang ketika saya di PAUD Dasmen, saya merasakan betul kalau Bapak Ibu para pengawas tidak bisa memenuhi harapan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dirjen, maka perjalanan dari transformasi pendidikan kita itu agak seret gitu ya. Jadi kalau ibarat mendorong mobil itu masih ada rem-rem yang menghambat perjalanan dari mobil tersebut gitu. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan setidaknya ya ada 4 hal kami di PDM yang betul-betul berharap Bapak Ibu para pengawas ini bisa mengambil kontribusi yang besar. Yang pertama, perencanaan berbasis data, Bapak Ibu sekalian. Krisis pembelajaran kita, semua kita sudah tahu, literasi kita rendah, ya, 1 dari 2 peserta didik kita literasinya di bawah minimum, 2 dari peserta didik kita numerasinya di bawah minimum, karakter kita juga babak belur, ya, 24,4. Anak kita mengalami kekerasan, bahkan akhir-akhir ini guru kita dibacok oleh siswa karena siswanya mendapatkan nilai rendah. Kemudian anak kita mengalami bullying, ya. Kemudian yang 1 bahkan sampai meninggal, anak SD. Nah, itu kondisi-kondisi yang betul-betul memberikan wajah kepada kita bahwa kita sedang mengalami krisis pembelajaran. Sekolah kita sudah kita berikan rapor pendidikan, hasil analisis terhadap asesmen nasional, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian rapor pendidikan itu bisa menjadi dasar atau informasi untuk melakukan sebuah perubahan. Guru kepala sekolah harus membuat perencanaan. Nah, bagaimana perencanaan itu bisa dibuat? Lalu
seperti apa perencanaan itu bisa diimplementasikan, evaluasinya bagaimana, nah itu peran pengawas. Itu ya baru yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang melakukan transformasi di pengelolaan dana BOS. Ya. Sudah diluncurkan ARKAS 4.0, kemudian sekolah juga sudah diberikan kesempatan untuk membuat perencanaan pembelanjaan dana BOS T-1. Ya, 2 minggu yang lalu saya baru saja webinar dengan satuan pendidikan untuk mereka agar segera membuat perencanaan anggaran BOS tahun 2024 mulai dari sekarang. Kita sudah permudah sekolah untuk belanja dana BOS-nya dengan menggunakan Siplah dan langsung terintegrasi juga dengan pelaporan. Tapi sekali lagi baru di angka sekitar 50% ARKAS 4.0 ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah, dan saya kira siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk bisa mendampingi sekolah-sekolah kita dalam memanfaatkan ARKAS. Nah, ini tidak lain juga para pengawas. Nah, lalu isu yang sangat menasional tentang penerimaan peserta didik baru, justru ini terjadi di kota-kota yang relatif maju dan daerah-daerah urban. Mereka biasa dengan penerimaan peserta didik baru, di mana kepala sekolah melakukan langkah-langkah yang sangat tidak baik, yang sangat tidak bagus. Orang tua melakukan penipuan, melakukan pemalsuan dokumen, dan saya kira kata kuncinya bukan pada regulasi yang belum bagus, tetapi tingkat pemahaman dari kepala sekolah, dari dinas, dari orang tua yang belum sepenuhnya benar dalam menjalankan Permendikbud tentang PPDB. Kita butuh mensosialisasikan lebih masif lagi. Nah, yang sekarang menjadi perhatian dari Mas Menteri adalah terkait dengan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Nah, ini juga menjadi hal yang harus kita seriusi secara bersama sampai dibentuk Satgas Pemanfaatan TIK. Nah, itu begitu pentingnya isu ini, dan Bu Dirjen, Pak Dirjen, para staf khusus Menteri itu juga mengawal dengan sangat serius untuk pemanfaatan TIK ini, dan sampai Satgas itu setiap pekan itu harus melaporkan kepada tim, kepada Mas Menteri gitu. Dan PR-nya Bapak Ibu para pengawas, bantuan TIK itu tersimpan dengan baik, tersimpan manis di ruangan kepala sekolah. Ya, dengan berbagai macam alasan, takut alatnya rusak, kemudian sayang kalau digunakan nanti nggak dapat bantuan lagi gitu, dan ini menurut saya alasan-alasan yang sangat bertentangan dengan tujuan dari pemberian bantuan TIK. Nah, pengawas tentu sebagai sosok terdepan untuk melakukan gerakan perubahan ini harus hadir. Nah, yang sangat tidak enak, dan 2 hari yang lalu saya masih mendapatkan laporan bahwa kepala sekolah, guru masih sangat merasa terbebani dengan tagihan-tagihan yang sangat administratif dari para pengawas. Ya, masih peran sebagai coachnya itu malah nggak jalan. Yang ada adalah sosok yang penuh dengan tagihan, sosok yang menyeramkan. Ya mungkin ini terjadi di beberapa pengawas, bukan seluruhnya, tapi yang jelas makhluk ini masih ada. Sehingga saya terima kasih pada Dijen GTK yang mensosialisasikan Perdijen tentang peran pengawas ini. Tentu harapan saya pada para pengawas, ayo Bapak Ibu kita berubah. Bapak Ibu yang sudah berubah, ajak pengawas-pengawas lain yang belum berubah untuk segera berubah. Ya. Komunitas belajar harus kita tumbuhkan ya, dalam satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, bahkan komunitas belajar pengawas sekolah juga harus tumbuh. Ya, kata kuncinya
Mari kita pahami dengan baik perjanjian ini, lalu kita jalankan dan ajak pengawas-pengawas yang lain juga untuk menjalankan. Saya kira itu Mbak. Kalau saya jadi lupa ya namanya ya Mbak Lia ya. Iya Pak. Anissa Nurmalia. Oke, terima kasih Mbak Lia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu para pengawas bisa terus memberikan pengabdian yang optimal, mengawal transformasi pendidikan ini mencapai hasil sebagaimana yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Praptono MED atas sambutannya yang juga mewakili dari Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen. Langsung saja kita menyapa nih narasumbernya. Halo Mas Buki. Halo, selamat pagi Wanisa. Ya baik, tanpa berlama-lama silakan Mas Buki ya untuk dapat memberikan materinya. Oke, terima kasih Wanisa. Selamat pagi Bu Nunu, Pak Praptono, Pak Temu, Pak Kasiman, Pak Rahmadi, dan rekan-rekan semuanya. Izinkan untuk saya membagikan atau mensosialisasikan Perdijen GTK 4831 tahun 2023. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Ya sudah Mas Buki. Oke. Ya, ini pertanyaan yang beberapa kali kemarin muncul gitu ya dalam beberapa sesi uji keterbacaan itu adalah mengapa sih perlu peran baru pengawas sekolah? Dan tadi sebenarnya Bu Nunu dan Pak Praptono sudah menjelaskan kenapanya gitu ya. Tapi saya ingin menekankan mau over communicate gitu ya, mau menyampaikan ulang kenapa perlu ya, kenapa? Karena kalau kita paham tujuannya, paham why-nya gitu ya, kalau kita paham why-nya, kita akan jadi jauh lebih mudah nanti untuk menjalankan what-nya maupun melakukan how-nya gitu ya. Jadi mengapa perlu peran baru pengawas sekolah? Sini kata kuncinya adalah peran gitu ya, peran. Jadi berarti ada peran baru. Peran itu bisa diibaratkan teman-teman itu seperti kendaraan gitu ya, seperti kendaraan yaitu alat kita untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana kendaraan, tidak ada kendaraan yang itu cocok untuk semua medan. Tidak ada kendaraan yang cocok untuk semua situasi atau semua ekosistem. Ketika di darat, ya kita akan cenderung untuk naik mobil, akan lebih efektif naik mobil. Ketika di laut, kita lebih efektif naik perahu atau kapal. Ketika kita di udara, ya kita lebih efektif mengendarai pesawat ya. Ya meskipun pesawat juga bisa berjalan di daratan gitu kan, dan beberapa jenis perahu juga bisa jalan di daratan juga. Tapi ketika kita bicara efektif, tentu ada kendaraan-kendaraan yang memang lebih efektif di suatu medan tertentu. Nah, jadi ketika kita melakukan perjalanan yang lintas medan gitu ya, semisal dari Solo gitu tempat saya sekarang berada, ke Medan atau ke Aceh gitu ya, ya memang ada awalnya bisa jadi kita naik kendaraan gitu ya, jadi kita naik kendaraan, jadi naik kendaraannya naik mobil gitu ya, naik mobil, tapi ketika di penyeberangan yang harus melintasi Selat Sumatera, ya tentu kita tidak bisa mengendarai mobil, kita harus berpindah atau berganti moda transportasi ya, mobilnya kemudian naik ferry ya. Jadi ketika di laut ya kita mau tidak mau ya harus berganti kendaraan gitu ya. Setelah kembali lagi ke darat ya baru kemudian mobil kita bisa kita
gunakan kembali. Begitu juga dengan pengawas, teman-teman. Kita dalam beberapa tahun terakhir sedang mengalami proses transformasi pembelajaran ya, yang transformasi sesuai dengan namanya ya. Ketika ngomong transformasi, berarti perubahannya adalah perubahan yang sangat mendasar. Bagaimana kita tahu sekarang sudah ada asesmen nasional yang menghasilkan rapor pendidikan sebagai tolak ukur kualitas pendidikan kita. Sudah ada implementasi kurikulum merdeka untuk pelaksanaan pembelajaran yang lebih ringkas, lebih bermakna, kontekstual, ya. Sudah ada juga platform Merdeka Mengajar sebagai tools yang mempermudah guru untuk belajar, berinteraksi, berkomunitas, dan banyak lagi perubahan-perubahan mendasar yang telah dilakukan. Nah, karena ada transformasi pembelajaran ini, perubahan secara mendasar gitu ya, maka itu bisa diibaratkan adanya perubahan medan atau lapangan yang akan kita jadikan arena pergerakan kita ya. Oleh karena itu di pengawas juga perlu kendaraan baru, istilahnya tadi perlu peran baru, sehingga dengan adanya peran baru ini pengawas sekolah atau pengawas madrasah itu menemukan kembali relevansinya, menemukan kembali kesempatan untuk berkontribusi, menemukan kesempatan untuk berdampak gitu ya terhadap transformasi pembelajaran. Ini yang perlu kita tekankan berkali-kali gitu ya, bahwa perubahan peran ini pada dasarnya adalah memberikan kesempatan ya pada pengawas untuk berkontribusi dalam proses transformasi pembelajaran, mendapatkan tempat bisa bergerak gitu ya. Seperti tadi ketika berganti dari mobil ke kapal, ketika menyeberang perjalanan ke Sumatera, ya tentu kita perlu berganti kapal, sehingga dengan kapal itu, dengan ferry itu kita bisa terus bergerak, tidak berhenti. Nah, jadi penting untuk menyadari bahwa peran baru pengawas sekolah ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa buat para pengawas bisa berkontribusi dalam percepatan transformasi pembelajaran. Nah, apa sih transformasi perannya pengawas sekolah ini? Yang pertama, ini ada beberapa kriteria gitu ya. Yang pertama, perannya dari pengendali menjadi pendamping. Ya, pengendali berarti mengendalikan gitu ya, mengendalikan segala sesuatunya agar sesuai dengan standar. Sementara peran baru pengawas adalah sebagai pendamping. Pendamping ya berarti tadi seperti disebutkan oleh Bu Nunu, sebagai teman belajar gitu ya, teman belajar, dan menurut saya bahkan lebih tajam lagi teman seperjuangan gitu ya, teman seperjuangan untuk mencapai tujuan yang sama, transformasi pembelajaran. Jadi bagaimana pengawas sekolah bersama dengan kepala satuan pendidikan, dengan kepala sekolah bisa bersama-sama menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk peningkatan pembelajaran. Jadi bergerak bersama untuk berdampak gitu ya. Ketika turun ke lapangan, refleksinya itu tidak lagi memeriksa gitu ya, tidak lagi memeriksa mana standar dari 8 standar nasional pendidikan yang itu belum sesuai gitu ya. Tetapi asesmen awalnya adalah ketika turun ke sekolah adalah melakukan refleksi berdasarkan raport pendidikan sekolah. Mana sih identifikasi, mana yang menjadi akar persoalan, kemudian eksplorasi, mana kira-kira inspirasi program yang bisa dilakukan untuk melakukan pembenahan. Ya, strateginya bukan mengevaluasi program kerja, tapi dia adalah bagaimana mengembangkan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas kepala satuan pendidikan dan potensi satuan pendidikan. Ya, saya yakin rekan-rekan pengawas sudah sadar betul bahwa
kepala sekolah itu juga mempunyai kapasitas yang berbeda-beda gitu ya. Predikatnya sama-sama kepala sekolah, tapi kapasitasnya tentu itu ada keragaman kapasitas, dan keragaman kapasitas ini juga butuh keragaman dalam melakukan pendampingannya. Kita tidak bisa menyamakan satu cara untuk semua kepala sekolah yang kapasitasnya beragam. Ya, kepala sekolah tertentu mungkin dengan strategi A lebih cocok, kepala sekolah yang lain dengan strategi B itu bisa jadi lebih cocok, sehingga memang yang paling menarik di peran baru ini adalah bagaimana pengawas bisa melakukan adaptasi gitu ya, melakukan modifikasi adaptasi terhadap strategi-strategi pendampingan yang dilakukan untuk kepala sekolah. Rekomendasinya keluaran yang dihasilkan gitu ya, keluaran yang dihasilkan kalau di masa lalu adalah laporan administrasi, pengawasan satuan pendidikan. Kalau yang saat ini keluaran yang dihasilkan adalah rekomendasi. Ya, rekomendasi peningkatan tata kelola satuan pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi apa sih yang perlu dibenahi dari satuan pendidikan itu, sehingga kalau satu faktor itu dibenahi, maka dampaknya pada kualitas pembelajaran itu sangat besar. Jadi tidak bersifat administratif lagi teman-teman, tapi lebih pada bagaimana rekomendasi yang dihasilkan itu memang secara esensial, relevan, dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya yang ini juga ada perubahan ya teman-teman ya. Kalau di masa lalu itu adalah pencapaian atau peningkatan nilai ujian terstandar, pencapaian standar nasional pendidikan, yang sifatnya adalah capaian absolut, terpenuhi atau tidak, gitu ya. Skor UN-nya berapa. Di yang peran baru ini ukuran keberhasilannya adalah peningkatan. Jadi kata kunci adalah peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik pada satuan pendidikan dari tahun ke tahun. Jadi yang menjadi fokus adalah delta skornya, gimana meningkat dari tahun ke tahun, gitu ya. Bukan nilai akhirnya, karena sebenarnya kita tidak pernah berakhir ya. Perjuangan kita kan proses yang terus menerus sepanjang tahun hingga terwujud visi kita, gitu kan. Jadi yang menjadi kunci adalah delta skornya, bagaimana meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini apa yang mau ditingkatkan, tahun depan apa yang mau ditingkatkan, ya, bertahap sesuai dengan kapasitas kepala sekolahnya dan potensi satuan pendidikannya, sehingga sekolah pada daerah yang sama pun bisa jadi mempunyai rute pencapaian keberhasilan yang berbeda-beda. Tadi disesuaikan dengan kapasitas kepala sekolah dan potensi satuan pendidikannya. Ini juga nanti akan jadi menarik teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya ukuran keberhasilannya kepala sekolah dan pengawas sekolah sebenarnya sama. Bedanya adalah kalau kepala sekolah pada satu sekolah gitu ya, yang dipimpinnya, sementara pengawas sekolah adalah akumulasi dari sekolah yang menjadi binaannya. Tapi yang jelas ketika kinerja sekolah itu meningkat, berarti juga itu adalah peningkatan kinerja pengawas sekolah. Jadi perlu hati-hati juga teman-teman, perlu hati-hati dalam memberikan rekomendasi ya, dengan ada pertimbangan, ada kajian, sehingga rekomendasi yang kita berikan kepada kepala sekolah itu tidak semata-mata untuk memenuhi administrasi gitu ya, tidak hanya sekedar gugur kewajiban dokumennya sudah lengkap gitu ya, tapi lebih pada bagaimana rekomendasi ini kalau ditindaklanjuti oleh kepala sekolah itu akan mendorong atau meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Karena
peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut nanti pada ujungnya akan menjadi ukuran keberhasilan kinerja pengawas sekolah. Ini tadi saya sebut sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sebenarnya adalah teman seperjuangan ya, teman seperjuangan untuk mencapai tujuan yang sama yang diukur melalui delta score pada raport pendidikan. Ya, jadi teman seperjuangan saling bahu membahu atau tadi disebutkan oleh gurumu saling berkolaborasi, gitu ya, saling mengingatkan, saling support sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama, sehingga kepala sekolah dan pengawas sekolah bisa mencapai tujuan bersama peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, itu buat Bapak Ibu yang belum mengunduh, silahkan diunduh, bisa di screen capture layar ini atau bisa langsung klik, bisa langsung diakses melalui smartphone-nya, ponselnya, udah diakses agar nanti proses diskusinya apakah di webinar ini maupun nanti juga ada di forum-forum sosialisasi, ya akan ada sosialisasi juga, sehingga diskusi kita jadi lebih mendalam. Oke, jadi pengawas sekolah di Perdirjen ini didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan yang menjadi satuan pendidikan binaannya. Pendampingan berarti membersamai, gitu ya, bersama-sama. Tadi istilahnya adalah teman seperjuangan dengan kepala sekolah untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan sehingga bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi dan metode pendampingan yang relevan. Jadi memang peralihannya dari pengendali menjadi pendamping itu sangat mendasar, teman-teman. Itu nanti akan menjadi menjadi spirit dari keseluruhan Perdirjen ini. Ya, ini ada beberapa prinsip, gitu ya. Ada 7 prinsip pendampingan yang perlu dijadikan acuan oleh pengawas sekolah, gitu ya. Yang pertama adalah profesional, ya, tentu menjalankan sesuai dengan profesinya berdasarkan kompetensi, wajib pada etik, rencana dan strategis. Jadi memang apa yang pendampingan dilakukan itu sesuatu yang direncanakan, bukan hal yang insidental, gitu ya, mengarah pada tujuan-tujuan jangka panjang yang mau dicapai. Bertahap dan mandiri, artinya proses pendampingannya itu memang perlu ada tahapan-tahapan, disesuaikan dengan kapasitas kepala sekolah dan potensi satuan pendidikannya. Berkolaborasi, gitu ya, bersama-sama, bukan top down, ya, tapi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Asimetris ini artinya bagaimana perbedaan kondisi, karakteristik, kebutuhan dan kesiapan masing-masing satuan pendidikan itu dijadikan dasar, gitu ya, dalam melakukan pendampingan. Artinya kalau ada satuan pendidikan yang lebih berdaya, ada kepala sekolah yang lebih berdaya, ada kepala sekolah yang masih belum berdaya, tentu butuh dukungan yang berbeda, gitu ya. Harapannya teman-teman pengawas bisa lebih memberikan support pada kepala sekolah yang masih belum berdaya dan memberikan kesempatan pada kepala sekolah yang berdaya untuk juga berkolaborasi membantu kepala sekolah yang lain. Jadi tidak ada pendekatan yang sama lagi, gitu ya, untuk semua sekolah. Yang namanya adil itu tidak harus sama, gitu ya. Adil itu berarti salah satu arti yang lain adalah adil itu adalah memberikan dukungan disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas satuan pendidikan. Setara artinya relasi antara
kepala sekolah pengawas itu adalah setara, teman seperjuangan tadi, dan prinsip terakhir berdasarkan kajian, berdasarkan hasil refleksi dari raport pendidikan. Jadi bukan sesuatu yang gagasan yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba kepikiran terus dilakukan gitu ya. Tapi semuanya perlu ada relevansinya, perlu didasari oleh hasil refleksi dari raport pendidikan. Ya, selain itu dalam melakukan pendampingan, rekan-rekan pengawas sekolah juga perlu memperhatikan sejumlah panduan, sejumlah petunjuk yang sudah diterbitkan oleh kementerian, ya, baik oleh Direktorat Jenderal GTK, Direktorat Jenderal PDM, maupun BSKP. Ya, kenapa panduan-panduan ini juga perlu dijadikan panduan? Karena tadi kembali lagi, pengawas sekolah dan kepala sekolah itu adalah teman seperjuangan. Jadi perlu mengacu merujuk pada panduan yang sama. Dengan panduan yang sama itu kemudian melakukan pergerakan bersama mencapai tujuan bersama. Jadi rekan-rekan pengawas juga perlu memahami, perlu mempelajari baik secara mandiri oleh diri sendiri maupun juga membentuk komunitas-komunitas belajar, kombel-kombel, sehingga rekan-rekan pengawas bisa saling belajar, saling memperkuat pemahaman terhadap panduan-panduan yang sudah disediakan. Nah, ini teman-teman, ini yang paling menarik sebenarnya. Jadi ada siklus pendampingan pengawas sekolah gitu ya, di mana di siklus ini dirancang, disesuaikan, harapannya serupa dengan proses yang terjadi pada satuan pendidikan. Ya, jadi harapannya bisa menjadi rel gitu ya, menjadi panduan, arahan, acuan untuk melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang terjadi pada satuan pendidikan. Ada 4 gitu ya, ada 4 fase. Nanti kita akan perdalam masing-masing gitu ya. Yang fase yang pertama, perencanaan pendampingan. Jadi bagaimana pengawas sekolah menyusun rencana pendampingannya, apa sih yang harus dilakukan gitu ya dalam pendampingan itu. Kenapa ini penting teman-teman? Karena tadi sekali lagi prinsip asimetris, bahwa pendampingannya itu perlu disesuaikan dengan kapasitas kepala sekolah, perlu disesuaikan dengan potensi sekolahnya, sehingga memang perlu ada fase khusus buat pengawas mencari informasi, mendapatkan informasi, menganalisis tentang kapasitas-kapasitas tersebut, hingga dari hasil analisis tersebut bisa membuat perencanaan pendampingan yang sesuai kebutuhan dan kapasitas sekolahnya. Jadi tidak ada lagi kebiayaan gitu ya, tidak ada lagi satu resep untuk semua sekolah ya. Resepnya memang disesuaikan dengan kepemimpinan atau kepala sekolahnya dan potensi satuan pendidikannya. Yang pertama itu, jadi setelah membuat perencanaan pendampingan, sudah paham situasi di lapangannya. Kemudian yang fase yang kedua adalah pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Jadi bagaimana pengawas melakukan pendampingan, menemani kepala sekolah dalam membuat perencanaan program, yang perencanaan program ini harapannya memang sesuai potensi sekolahnya, relevan dan berdampak pada peningkatan kinerja sekolah. Nah, ini jadi perlu jadi ini teman-teman ya. Jadi bikin program jadi benar-benar dipikirin, benar-benar ada basisnya, dan itu sebenarnya di Direktorat Jenderal PDM juga sudah disediakan perencanaan berbasis data gitu ya, sehingga sebenarnya proses-proses perencanaan sekarang jadi jauh lebih mudah, lebih pada bagaimana penyesuaian dengan kondisi lapangannya. Kepala sekolah pengawas bisa
mengeksplor raport pendidikan, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, inspirasi kegiatan benahi yang bisa dilakukan, itu prosesnya ada di situ. Sampai kemudian kepala sekolahnya atau sekolahnya mempunyai rencana program yang didasarkan oleh raport pendidikan dan memang bisa berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah pendampingan terhadap perencanaan, yang fase ketiga adalah pendampingan terhadap pelaksanaannya. Jadi bagaimana dalam pelaksanaan ini semangatnya bukan semangat sebagai pengendali gitu ya, bukan semangat untuk lakukan inspeksi, bukan cara itu ya, soalnya bukan lakukan inspeksi gitu ya, bukan mencari yang salah, tapi semangatnya adalah menemukan apa yang jadi praktek baik, menemukan apa yang perlu diperbaiki, kemudian sama-sama mencari cara untuk melakukan perbaikan, sama-sama mencari cara untuk peningkatan efektivitas program. Ya, jadi tidak lagi hadir di sekolah sebagai pengendali terhadap program, tapi menjadi pendamping untuk memastikan apa yang sudah baik itu bisa ditularkan, apa yang perlu diperbaiki, ayo diperbaiki sama-sama. Dan yang fase terakhir di pelaporan pendampingan, itu rekan-rekan pengawas diharapkan membuat sebuah laporan termasuk rekomendasi kepada Dinas Pendidikan tentang kondisi satuan pendidikannya, tentang kebutuhan satuan pendidikan binaannya, tentang apa sih yang perlu dilakukan, apa sih dukungan yang diperlukan dari Dinas Pendidikan agar sekolah binaannya itu bisa lebih efektif, bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan kemudian balik lagi ke perencanaan, pendampingan perencanaan, pendampingan pelaksanaan, pelaporan pendampingan, muter terus sepanjang tahun gitu ya. Nah, beberapa saya akan jelaskan gitu ya, tapi detail-detailnya tentu tidak akan cukup di webinar ini, tapi saya harapkan pokok-pokok pikirannya bisa dipahami dan dijadikan acuan untuk nanti mempelajari detail-detailnya. Apakah mempelajari detailnya nanti dilakukan secara mandiri, secara individual, atau melalui kegiatan yang disediakan oleh kementerian, ataupun juga melalui kegiatan yang diadakan oleh komunitas belajar pengawas sekolah, gitu ya. Ya, ini gambarannya teman-teman. Ada tahapannya: perencanaan, pendampingan perencanaan, pendampingan pelaksanaan, pelaporan pendampingan. Ya, mulai dari ketika di pendampingan ini, mulai memetakan komitmen perubahan dari kepala sekolah, menentukan strategi pendampingannya seperti apa, menentukan metode pendampingannya seperti apa. Tidak perlu risau teman-teman, karena di setiap tahapan ini ada alat bantu gitu ya, ada alat bantu untuk memetakannya itu seperti apa, untuk menentukan strategi itu alat bantunya gimana, untuk menentukan metode pendampingannya seperti apa. Ini kemudian di fase kedua ada diskusi untuk refleksi raport pendidikan sebagai basis untuk penyusunan RKS. Ini juga ada panduan diskusinya, dan kemudian juga terus melakukan atau mulai menerapkan metode pendampingan gitu ya dalam penyusunan RKS maupun program-program satuan pendidikan yang lain. Di fase ketiga ada diskusi berkala gitu ya, diharapkan ada diskusi berkala, pemantauan pelaksanaan program. Ini juga ada panduannya teman-teman. Sudah ada daftar pertanyaannya, sudah ada cara interpretasinya, kemudian juga memberikan dukungan pelaksanaan lewat metode pendampingan. Ya, jadi pengawas sekolah juga bisa memberikan dukungan selama pelaksanaan itu, apakah sebagai mentor, apakah sebagai coach, apakah sebagai konsultan, apakah sebagai narasumber, apakah sebagai pelatih, sesuai dengan kebutuhan
yang dimintakan, yang diajukan oleh kepala sekolah gitu ya. Jadi seperti tadi karena teman seperjuangan gitu ya. Jadi kalau kepala sekolah memang membutuhkan dukungan, membutuhkan bantuan, bisa menyampaikan kebutuhan tersebut pada pengawas, dan pengawas sebagai teman seperjuangan tentu juga tidak keberatan untuk memberikan dukungan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan umpan balik gitu ya, memberikan umpan balik kepada kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan program-programnya. Ini juga sudah ada tabelnya. Kemudian di fase terakhir, menyusun laporan hasil pendampingan, melaporkan hasil pendampingan itu kepada Dinas Pendidikan, terutama kalau ada isu atau kasus yang itu memang butuh penanganan, butuh dukungan di level Dinas Pendidikan. Dan selain itu, untuk peningkatan karir pengawas sendiri juga diharapkan bisa mengunggah karya-karya refleksinya, ya, aksi nyatanya, bukti karyanya ke platform Merdeka Mengajar, sehingga bisa dipelajari, bisa menginspirasi pengawas-pengawas dari daerah yang berbeda. Dan ini kembali lagi nanti ke perencanaan pendampingan terhadap perencanaan, pendampingan terhadap pelaksanaan, pelaporan pendampingan. Ya, estimasinya sebenarnya tidak ada acuan waktunya, tapi perkiraan waktu pelaksanaannya itu adalah perencanaan pendampingan ini dimulai di bulan Januari sampai Maret gitu ya. Jadi masih ada waktu buat rekan-rekan pengawas untuk belajar tentang peran baru ini secara mandiri maupun melalui komunitas belajar. Kemudian pendampingan terhadap perencanaan, mengikuti siklus dari RKS maupun siklus KUSP di sekitar bulan April dan Juni. Tapi kalau semisal kepala sekolahnya sudah punya inisiatif menyusun rencana program di bulan-bulan sebelumnya, rekan pengawas juga diperbolehkan untuk melakukan fase 2 ini lebih cepat, ya, tidak harus terkunci di bulan April Juni. Setelah itu pendampingan terhadap program ini harapannya mulai dari Juli, ya, tahun ajaran baru sampai berakhirnya tahun ajaran tersebut. Dan kemudian pelaporan hasil pendampingan. Oke, nah, ya, ini alat bantu yang pertama. Alat bantu yang pertama, teman-teman. Jadi alat bantu ini adalah panduan wawancara gitu ya. Wawancara pengawas kepada kepala sekolah untuk memetakan komitmen perubahan dari kepala sekolah tersebut. Yang komitmen perubahan itu terdiri dari dua variabel. Yang pertama adalah kesadaran untuk melakukan refleksi. Kesadaran refleksi itu ada apa sih? Kesadaran untuk melakukan penilaian diri secara akurat, secara objektif gitu ya. Mengakui kelemahan-kelemahan pada faktor diri gitu ya, tidak menyalahkan pihak lain, tidak menyalahkan kondisi eksternal, tapi bersikap bisa melakukan introspeksi, apa sih faktor-faktor internal yang menjadi akar masalahnya. Nah, di sini nanti ada dua gitu ya, ada dua kategori, apakah kepala sekolahnya itu masih berkembang ya, masih kategori berkembang atau di kategori berdaya. Ya, di kategori berdaya itu adalah ketika kepala sekolahnya mengakui kelemahan sekolah apa adanya, tidak defensif, tidak menyalahkan faktor-faktor eksternal ya, dan bisa juga menjelaskan dampak dari kelemahan tersebut terhadap kualitas pembelajaran, ya. Sementara kalau yang masih berkembang itu biasanya belum mengakui kelemahan dan seringkali menyalahkan faktor-faktor eksternal, termasuk faktor-faktor yang di luar kendali dirinya. Ya, ini yang seringkali muncul kalau di kategori berkembang itu biasanya yang disalahkan adalah
sarana prasarananya gitu ya. Meskipun tidak selalu, tapi ini seringkali seperti itu. Tapi teman-teman pengawasan bisa melakukan verifikasi terhadap kondisi yang ada gitu ya. Sementara kalau yang sudah berdaya, selain itu juga paham tentang kekuatannya, apa sih yang menjadi kelebihan dari sekolah tersebut gitu ya, paham dan ada menunjukkan keinginan bagaimana mengoptimalkan kekuatan dari satu pendidikan tersebut. Punya lahan di belakang sekolah itu bisa jadi kekuatan, tapi bisa juga diabaikan gitu ya. Kalau yang masih berkembang itu biasanya mengabaikan, jadi belum mengetahui, belum menunjukkan keinginan untuk mengoptimalkan kekuatan satuan pendidikan. Yang berikutnya yang bawah, mengidentifikasi tingkat kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Ini ukurannya adalah bagaimana program kerja satuan pendidikan tersebut dari tahun ke tahun, dan bagaimana perbedaannya, dan bagaimana kepala sekolah itu kemudian merencanakan perubahan atau penyusunan program berdasarkan perencanaan berbasis data gitu ya. Yang level rendah, yang kategori rendah, ini biasanya programnya itu monoton, dari tahun ke tahun ya itu terus tanpa ada terobosan atau tanpa ada perbaikan ya. Bisa jadi programnya sama tapi ada perbaikan, itu sudah masuk ke sedang. Kalau masuk ke rendah itu sudahlah programnya sama tapi juga tidak ada perbaikan yang dilakukan, tidak ada proses refleksinya, tidak disadari kelemahannya, tidak ada perbaikannya. Yang sedang ini sudah melakukan perbaikan, tapi efektivitasnya belum terukur, belum diketahui efektif atau tidak. Sementara yang di level tinggi, kategori tinggi itu ada ukuran-ukuran yang objektif untuk melihat efektivitas atau dampak dari program-program dari satuan pendidikan tersebut. Kepala sekolahnya pun mampu menjelaskan dan memang sudah menggunakan perencanaan berbasis data dalam pengembangan program sekolahnya. Ini tools sederhana teman-teman, tapi diharapkan bisa diperdalam gitu ya. Jadi pengawas sekolah bisa menambahkan pertanyaan pendalaman dari 4 pertanyaan basic ini, sehingga teman-teman pengawas bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kapasitas kepala sekolahnya maupun kondisi dari sekolah tersebut. Nah, nanti dari hasil wawancara tersebut teman-teman akan menjadi dasar untuk memilih strategi pendampingan yang tepat gitu ya kepada satuan pendidikan tersebut. Ini saya tidak akan bahas satu persatu, saya akan membahas 2 kutub yang berlawanan agar rekan-rekan pengawas di webinar ini bisa merasakan perbedaannya gitu ya. Jadi penyemai perubahan di sebelah kiri, di sebelah kanan ada perubahan berkelanjutan. Ya, dari penyebutan namanya sudah terlihat gitu ya teman-teman ya. Jadi di penyemai perubahan ini masih menyemai, jadi perubahannya itu masih jadi benih gitu ya, masih benih-benih yang masih perlu disemaikan ya. Sementara kalau perubahan berkelanjutan itu perubahannya sudah ada terobosan-terobosan, tinggal diperluas dampaknya, dibuat inovasi-inovasi baru lagi. Jadi rasakan teman-teman, tentu tidak semua sekolah cocok menggunakan strategi penyemai perubahan, tidak semua sekolah juga cocok menggunakan perubahan berkelanjutan ya. Kalau kapasitas kepala sekolahnya masih rendah, didorong untuk perubahan berkelanjutan, ya pasti akan ngos-ngosan, akan ketinggalan dan semakin ketinggalan pergerakannya. Tapi kalau kepala sekolahnya kapasitasnya sudah menonjol, masih dikasih pendekatan atau strategi penyemai perubahan, itu jadi stres juga gitu ya. Bisa lari cepat tapi masih
pakai pendekatan penyemai perubahan. Jadi ini tadi hasil wawancara yang tadi itu digunakan oleh pengawas sekolah untuk menjudgment mana strategi yang paling tepat. Ya. Jadi teman-teman pengawas bisa memilih 1 dari 6 strategi ini, atau juga mungkin teman-teman pengawas juga bisa menjudgment ini saya mau kombinasikan strategi yang berdekatan ya, penyemai perubahan sama perubahan segera, itu boleh ya, tapi kombinasinya jangan yang dari ujung ke ujung gitu ya. Penyemai perubahan sampai perubahan berkelanjutan itu jangan dikombinasikan, itu akan tetap setengah mati karena perbedaannya sangat nyata gitu ya. Jadi silakan dipilih, diadaptasi, disesuaikan dengan kapasitas kepala sekolahnya dengan potensi sekolahnya. Nah, selain strategi, rekan-rekan pengawas juga bisa memilih metode pendampingan yang tepat gitu ya. Ada 5 pilihan metode yang bisa dipilih gitu ya. Apakah itu pelatihan, apakah itu mentoring, apakah itu coaching, apakah itu facilitating, apakah itu consulting. Di sini di panduannya sudah bisa dipelajari karakteristik dari masing-masing metode ini, dan silakan pilih yang paling sesuai dengan kapasitas kepala sekolah dan potensi sekolahnya. Semisal kalau kepala sekolahnya kapasitasnya pas belajarnya juga masih rendah, bisa jadi mentoring lebih cocok ya. Sementara kalau kepala sekolahnya sudah lebih berdaya, bisa jadi kalau di mentoring malah justru gak efektif ya. Karena mereka sudah punya praktek-praktek baiknya sendiri gitu ya. Akan lebih efektif kalau menggunakan coaching gitu ya. Yang sudah berdaya ya diberdayakan agar kinerjanya semakin melejit. Nah, yang berikutnya ini yang tahap kedua. Tahap kedua itu mulai dari diskusi data rapor pendidikan. Jadi sebelumnya teman-teman pengawas bisa meminta rapor pendidikan kepada kepala sekolah atau ke dinas pendidikan. Di situ melakukan refleksi bersama gitu teman-teman ya. Melakukan refleksi bersama untuk mendalami kondisi satuan pendidikannya. Apa sih akar masalahnya, apa sih yang perlu dibenahi gitu ya. Dan mana rekomendasi prioritas yang perlu diputuskan atau dilakukan. Ini toolsnya teman-teman, sudah ada toolsnya juga, sudah ada panduan diskusi refleksinya, ada instruksinya, apa aja yang perlu dilakukan sebelumnya, kemudian ada daftar pertanyaan, apa sih yang perlu diajukan, ringkas teman-teman, hanya 8 pertanyaan. Teman-teman bisa menambahkan sendiri pertanyaan-pertanyaan untuk menggali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pokok gitu ya. Jadi misal mengajukan pertanyaan nomor 2 gitu ya. Dan nomor 2 sudah diajukan, tapi kok yang diceritakan tentang kondisi sekolah masih kurang mendalam. Ya, teman-teman pengawas bisa mengajukan pertanyaan tambahan hingga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi satuan pendidikannya. Yang ini tahap ketiga, ada diskusi dan pemberian umpan balik, mengaplikasikan metode pendampingan, mendampingi kepala sekolah, melaksanakan unjuk kerja, sampai menyusun laporan berkala pelaksanaan program kerja. Nah, ini yang terakhir tapi yang tidak kalah pentingnya gitu ya, bagaimana pengawas sekolah memberikan umpan balik gitu ya. Jadi bukan memberikan keputusan, bukan memberikan arahan, bukan memberikan nasihat, tapi memberi umpan balik. Ya, jadi teman-teman pengawas silakan pelajari bedanya umpan balik dengan nasihat itu apa, umpan balik dengan keputusan itu apa, gitu ya. Sehingga yang diharapkan memang lebih memberikan umpan balik gitu ya, memberikan suatu informasi, merespon dari suatu kondisi atau keputusan dari kepala sekolah. Nah, ini ada 3 jenis umpan balik pembangkit,
Ini tujuannya adalah membantu kepala sekolah menyadari persoalan gitu ya, dan menemukan solusi terhadap persoalan tersebut. Nah, pengawas sekolah bisa menunjukkan bukti adanya persoalan disertai mengajukan pertanyaan reflektif. Umpan balik penyemangat ini untuk tujuannya untuk mengenali perubahan sehingga kepala sekolah itu menjadi lebih semangat gitu ya, lebih yakin, lebih optimis, lebih percaya diri, sehingga tetap kekeh, tetap gigih, tekun menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan program. Dan yang terakhir, umpan balik pembentuk, ini adalah bantu kepala sekolah menguasai suatu keterampilan agar mencapai suatu sasaran atau standar tertentu. Hingga di sini peran pengawas sekolah menyebutkan praktek baik apa yang sudah atau mengarah pada standar, sehingga kepala sekolah itu bisa memikirkan tindak lanjut yang paling efektif untuk penguasaan suatu keterampilan atau pencapaian suatu sasaran.